Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Senang sekali saya bisa membersamai rekan-rekan best friend semuanya. Malam ini insya Allah kita akan sharing bersama Dr. Hansa. Beliau adalah dokter yang sudah tahu mengenai diabetes itu seperti apa. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam Pak Heri, selamat malam rekan-rekan best friend. silakan dok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Heri, selamat malam Kapten Best Friends, dan selamat malam teman-teman best friend. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Hansa Nabila. Untuk saat ini saya berdomisili di Jambi dan saya berasal dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin dari teman-teman best friends sudah tahu ya terkait eh, penyakit diabetes itu sendiri dan sebuah produk yang tadi dikatakan Pak Heri yaitu Diabite. Ini ya teman-teman dari Diabite, solusi alami untuk penyakit diabetes. Jadi ini terkait asal muasal dari Diabite itu sendiri, di mana ini dikembangkan oleh seorang dokter ahli herbal ya bernama Dokter Zuhaida Mahfud, di mana dokter ini punya pengalaman menjadi kepala puskesmas di Kalimantan. Kemudian setelah itu beliau pensiun dan mendirikan sebuah klinik herbal dan sudah mempelajari herbal selama lebih dari 20 tahun. Ini berikut gambar dari kliniknya, Klinik Natura Medica yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Dan kemudian dari hal-hal yang beliau kembangkan, sudah berdiri juga pabrik kedua di kawasan Lego. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat video testimoni dulu mungkin ya, supaya lebih menarik lagi. Ini obat Ini apa sudah saya terdengar? Pak Sihaan Sudah. sudah coba tadi. Pertama dites gula saya 446. Setelah 1 jam kemudian kami tes lagi, kami cek menjadi 394. Ini obat yang baru saya pernah alami, turunnya sangat bagus. Sukses, semoga cepat launching. Terima kasih. Ya baik, ini salah satu testimoni ya dari Pak Sihaan. Dari pengakuan bapaknya sendiri, setelah minum Diabite ini ditunggu setelah 1 jam, cek gula darah lagi, gula darahnya menurun sekitar 50 ya, cukup jauh ya, dan efeknya sangat cepat. Kemudian ini coba kita dengarkan lagi testimoni kedua dari Ibu Rusan. Oke, baik. Tadi kita sudah dengarkan juga ya testimoni dari Ibu Rusan, di mana Ibu Rusan ini memang gula darahnya di atas normal ya, namun tidak terlalu jauh, di mana gula darah awalnya 192, lalu 1 jam setelah minum Diabite turun menjadi 116. Tadi ibunya minum 2 pil. Jadi Diabite ini dia membantu menurunkan gula darah dan terbukti menjaga gula darah tetap normal. Jadi tidak sampai gula darahnya terlalu rendah seperti itu. Ini mungkin beberapa fakta dari diabetes yang best friend sekalian sudah tahu ya. Jadi menurut WHO ini penderita diabetes di dunia ini sangat banyak, di mana penderitanya sejumlah 400 juta jiwa. Dan setiap 6 menit terjadi kematian akibat diabetes. Kemudian untuk Indonesia sendiri, pada berdasarkan data dan riset sekitar tahun 2014 dan 2015, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dengan angka diabetes tertinggi. Dan dapat kita lihat ya, dari 2014 ke 2015, itu peningkatannya sampai 1 juta. Kemudian yang mengkhawatirkan itu adalah yang di tengah ini, yang tulisan 80% pengidap diabetes Indonesia tidak sadar menderita diabetes. Jadi itu berbahaya sekali karena ketika kita tidak tahu kalau kita terkena diabetes, itu kita akan kesulitan apabila komplikasi-komplikasi dari diabetes itu sudah muncul, dan kita juga kesulitan untuk mencegah supaya tidak sampai menjadi diabetes yang parah. Kemudian beberapa orang juga menganggap bahwa diabetes ini sering dianggap sepele, padahal
Menurut data, diabetes ini termasuk 8 besar penyakit yang paling sering terjadi pada orang dewasa. Dan diabetes ini bisa dibilang dari akar dari banyak penyakit ya, karena nantinya akan muncul banyak komplikasi apabila diabetes ini tidak diterapi dengan baik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari diabetes. Tadi kan disebutkan 80% orang Indonesia tidak sadar kalau terkena diabetes. Nah, mungkin dari tanda-tanda ini, dari teman-teman best friends, mungkin ada rekan-rekannya atau keluarganya mungkin yang punya tanda-tanda ini, atau mungkin dirinya sendiri mungkin bisa lebih waspada lagi ya. Jadi yang pertama ini sering buang air kecil. Jadi orang diabetes itu sering buang air kecil. Kenapa? Karena ketika ada banyak gula dalam darah di dalam tubuh, gula tersebut itu cenderung menarik cairan dan pembuangannya melalui BAK ini. Kemudian yang kedua, berat badan dapat turun secara drastis. Karena ketika gula darah dalam tubuh kita berkumpul di pembuluh darah, gula dalam tubuh kita berkumpul di pembuluh darah, maka tubuh akan memecah lemak-lemak cadangan makanan itu agar sel-sel dapat tetap menerima gula. Maka dari itu berat badan penderita diabetes biasanya cenderung turun drastis. Kemudian penderita diabetes juga sering haus berlebihan. Ini ada hubungannya dengan sering buang air kecil tadi. Jadi karena sering buang air kecil, tubuh merasa bahwa mengalami kekurangan cairan, elektrolit, dan merasa dehidrasi. Makanya otak mengirim sinyal untuk terus-terusan minum. Kemudian penderita diabetes juga sering merasa mudah lelah atau letih, lalu sering tidur dan mudah mengantuk. Kemudian ini juga yang sering, yaitu luka yang tidak kunjung sembuh. Biasanya luka yang tidak kunjung sembuh ini dirasakan apabila diabetesnya gula darahnya sudah sangat tinggi gitu ya. Dan bisa juga sebagai komplikasi diabetes pandangan menjadi buram. Nah, hal-hal berikut ini adalah gejala dari diabetes, tapi tidak semua orang yang mengalami hal-hal tersebut pasti sakit diabetes. Maka dari itu kita juga harus memastikan dengan rutin mengecek kadar gula darah. Nah, siapa saja yang harus waspada? Jadi misalnya rekan-rekan best friend menemukan tanda-tanda tadi itu mungkin di temannya atau di keluarganya. Kemudian bisa juga kita tanyakan hal-hal kelima hal tersebut. Karena apabila memiliki 5 hal ini pada diri seseorang, maka dia harus waspada terkait penyakit diabetes. Yang pertama, riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini berkaitan dengan pankreas, di mana pankreas ini salah satu tugasnya memproduksi hormon insulin. Hormon insulin ini yang mengontrol gula pada pembuluh darah. Jadi ketika ada beberapa orang dengan genetik pankreas ini tidak mampu mengeluarkan insulin, jadi gula dalam darahnya itu tidak terkontrol, maka dia dapat terkena diabetes dan beberapa keturunannya juga seperti itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Ini dapat meningkatkan resiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga, gaya hidup tidak sehat, seperti makan makanan tinggi lemak, tinggi kalori, dan kurang beraktivitas atau berolahraga. Ini juga yang nomor 3 ini nantinya dapat mengantarkan ke nomor 2 ya. Jadi secara nggak langsung saling berhubungan. Kemudian yang keempat yaitu usia. Karena seiring bertambahnya usia, organ-organ dalam tubuh itu juga mengalami penuaan dan kemudian produksi insulin juga dapat berkurang, terutama setelah usia umur 45 tahun. Kemudian yang kelima, ini sering tidak kita anggap serius, yaitu tingkat stres. Padahal berdasarkan penelitian juga, tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi kadar gula darah dan meningkatkan resiko diabetes. Jadi yang harus kita waspadai itu bukan masalah soal kesehatan jasmani saja ya, tapi ternyata rohani dan mental juga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa fakta tentang diabetes. Sekarang kita ke definisi nih. Apa sih diabetes itu? Nah, ini dilansir dari konten Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diabetes itu merupakan suatu penyakit penahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal atau biasa disebut dengan hiperglikemi. Nah, nilai normalnya itu berapa sih? Nah, ada beberapa hal yang dapat diperiksakan untuk mengetahui kadar gula darah. Tapi yang paling umum adalah 2 di depan ini, gula darah sewaktu atau GDS dan gula darah puasa atau GDP.
Gula darah sewaktu ini dia bisa diukur kapanpun, tanpa harus puasa, tanpa persiapan. Normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian kalau gula darah puasa atau GDP, ini orang yang mau diperiksa harus puasa dulu minimal 8 jam. Jadi selama 8 jam itu tidak ada intake kalori, tapi masih boleh minum air putih. Nah, GDP ini normalnya kurang dari 126 mg per desiliter. Nah, diabetes ini disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. Namun ada beberapa faktor lain juga seperti genetik dan lingkungan yang dapat memicu terjadinya diabetes tipe 2. Nah, diabetes sendiri itu tipenya ada banyak ya, best friends. Nah, 3 di antaranya yang paling sering tuh ini yang ada di depan ini. Yang pertama, diabetes tipe 1. Ini seringnya faktor keturunan ya. Jadi, pankreasnya itu sama sekali atau sangat sedikit menghasilkan hormon insulin, maka kadar gula di pembuluh darah itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Kalau diabetes tipe 1 itu direkomendasikan untuk memakai insulin. Nah, diabetes tipe 2 ini yang paling sering juga, dan ini multifaktorial ya penyebabnya. Bisa dari keturunan, bisa dari lingkungan, dan bisa dari gaya hidup yang paling sering. Nah, pada diabetes tipe 2 ini terjadi resistensi insulin. Jadi, sel-sel dalam tubuh itu tidak sensitif terhadap hormon insulin. Nah, kemudian penyebabnya faktor risikonya macam-macam. Di antaranya yang paling sering usia lebih dari 40 tahun, kegemukan, dan kurang aktivitas fisik. Sedangkan ini diabetes gestasional, ini perubahan hormon yang terjadi hanya saat hamil. Jadi, akibat perubahan hormon, gula darah naik. Dan biasanya kembali normal setelah melahirkan. Nah, kenapa sih diabetes ini harus dikontrol gitu kan? Karena gula dalam darah itu dia dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan dalam tubuh apabila gulanya itu berlebihan, terutama pembuluh darah. Jadi gula yang berlebihan itu dapat merusak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang mana saja yang bisa terkena kerusakan itu, yaitu pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya pembuluh darah yang rusak itu di bagian otak, maka dapat menimbulkan stroke. Kemudian apabila yang rusak di bagian mata, maka penglihatannya dapat kabur. Apabila pembuluh darah yang rusak di bagian jantung, maka dapat menyebabkan jantung koroner atau serangan jantung ya. Apabila pembuluh darahnya yang rusak itu di bagian ginjal, dapat terjadi gagal ginjal. Kemudian selain pembuluh darah, gula yang berlebihan dalam darah ini dapat merusak saraf-saraf. Nah, maka akan dapat terjadi komplikasi yaitu diabetik neuropati. Salah satu ciri-cirinya tuh bagian-bagian tubuh seperti tangan dan kaki terasa kebas dan mati rasa gitu. Kemudian dapat juga menyebabkan kepikunan. Maka dari itu, supaya tidak terjadi hal-hal lebih tidak diharapkan, maka lebih baik diabetes ditangani sejak awal. Nah, berikut ini adalah konversi dari penilaian gula darah dalam tubuh. Jadi ini dibandingkan antara gula darah sewaktu, kemudian gula darah dalam bentuk milimol, dan HbA1c, hemoglobin A1c, yaitu gula darah yang menempel pada hemoglobin, di mana hemoglobin ini merupakan salah satu komponen darah. Jadi di antara 3 pemeriksaan ini, yang mudah dilakukan itu yang paling kiri, yang tadi GDS dan GDP itu, dan yang paling sering dijadikan acuan untuk terapi itu yang paling kanan, yang hemoglobin A1c atau disebut HbA1c. Dikarenakan HbA1c ini dapat menilai rata-rata gula darah dalam 2-3 bulan. Jadi dari sana dokter bisa menilai kondisi gula darah yang lebih akurat, kemudian dapat juga menilai kepatuhan minum obat. Kalau gula darah GDS atau GDP tadi, itu kan dinilai pada saat itu. Jadi semisal terutama GDS, semisal diperiksakan setelah makan, otomatis gula darah akan meningkat. Namun 1 jam atau beberapa jam kemudian akan menurun lagi setelah selesai makan. Nah, ini dikonversikan ya. Semisal yang sebelah kiri, apabila gula darahnya sekitar 118, kemudian HbA1c-nya di angka 6, itu berarti masih normal. Tidak perlu diberikan terapi apapun ya. Tapi apabila gula darah
GDS-nya itu 150 sampai 180 atau HbA1c sekitar 7 sampai 8, ini termasuk borderline. Jadi udah ada di batas antara normal dan meningkat. Ini penderitanya ini harus lebih perhatian ya. Jadi mulai memperbaiki gaya hidup, belum butuh obat, tapi harus mulai memperbaiki gaya hidup supaya gula darahnya tidak meningkat lebih jauh lagi. Kemudian apabila gula darahnya 215 sampai 250 atau HbA1c 9 sampai 10, maka ini semakin memburuk ya keadaannya. Harus benar-benar diadakan food restriction atau pembatasan makanan-makanan tertentu ya, dan mulai dilakukan terapi atau diberi obat. Kemudian untuk gula darah 280 sampai 315 atau HbA1c 10 sampai 11 sampai 12 ini termasuk sudah sangat tinggi ya gula darahnya. Jadi mungkin nanti akan diberikan kombinasi obat. Dan apabila sudah di atas 315 ini sangat berbahaya. Dapat memunculkan efek samping yang tidak diinginkan seperti tadi stroke, neuropati diabetik, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Nah, ini untuk bagi seseorang yang sudah mempunyai resiko prediabetes, sebaiknya melakukan perubahan gaya hidup. Dari tadi kan saya ngomong ya, perubahan gaya hidup. Nah, yang dimaksud adalah hal-hal berikut. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan prediabetes itu? Jadi, prediabetes itu keadaan di mana gula darah itu hampir meningkat. Contohnya, pada slide sebelumnya tadi dikatakan gula darah sewaktu itu normalnya 200. Itu berarti kalau lebih dari 200 sudah dikatakan prediabetes. Berarti kalau misalnya gula darahnya misalnya 199, itu termasuk prediabetes. Kalau lebih dari sama dengan 200 sudah dikategori diabetes. Nah, jadi kalau orang prediabetes itu tidak apa-apa, belum perlu mengkonsumsi obat, tapi harus melakukan perubahan gaya hidup, seperti meningkatkan aktivitas harian, kemudian mengurangi perilaku sedentari atau sekarang bahasanya mager ya. Jadi harus benar-benar rutin berolahraga, paling tidak seminggu kira-kira 3 kali lah, sekitar masing-masing 30 menit. Boleh jogging-jogging atau mungkin bersepeda, main badminton juga boleh. Kemudian menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, ini bagi orang-orang dengan berat badan normal, ini bisa mengikut panduan isi piringku, piring yang di sebelah kiri. Kemudian untuk orang dengan berat badan lebih tinggi atau dengan status obesitas, ini model piringnya model piring T ya. Jadi setengahnya itu berisi sayuran dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya berisi protein, seperempatnya karbohidrat. Jadi konsumsi karbohidratnya benar-benar ditekan untuk memperbaiki kesehatannya. Kemudian kita harus membatasi juga konsumsi GGL nih, gula, garam, lemak, sesuai dengan anjuran. Dan mempertahankan berat badan ideal, tidak lupa istirahat yang cukup juga, dan tidak merokok, serta menghindari paparan asap rokok. Dan yang tadi, jangan lupa kelola stres, supaya gula darah tetap terkontrol. Nah, selain cara-cara tadi, ini perubahan gaya hidup ya, tadi makanan sehat, aktivitas fisik atau olahraga teratur, kemudian menurunkan berat badan jika mengalami obesitas. Kemudian manajemen stres. Dalam Islam, manajemen stres sebenarnya cukup mudah ya. Kita bisa melakukan sholat malam, kemudian berzikir, bisa baca Al-Quran, dan itu juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Kemudian tidak lupa melakukan pengukuran glukosa darah secara teratur menggunakan alat pengukur glukosa darah. Ya ini juga sangat penting, terutama buat mungkin teman-teman best friends yang usianya sudah 40 ke atas, atau mungkin ada tanda-tanda yang dicurigai, atau punya keluarga yang seperti itu, harus segera melakukan pengecekan gula darah. Nah, tadi kan saya sudah bicara panjang lebar tentang fakta dari diabetes. Nah, dari sini kami merekomendasikan sebuah obat yang bernama Diabite, yaitu solusi alami diabetes. Obat ini fungsinya untuk membantu meregulasi gula darah dan meringankan gejala kencing manis, di mana dosis pemakaiannya secara umum ini sehari 3 kali 2 kapsul. Jadi diminum 3 kali sehari, setiap minum 2 kapsul, diminum 30 menit sebelum makan. Untuk komposisinya banyak ya, ada pare, sambiloto, pegagan, brotowali, dan mengkudu. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, ini untuk dosis dari diabetes sendiri, ini untuk kadar gula darah 140 sampai 160 ya. Aturan minumnya 1 kali 2 kapsul, diminum masing-masing 30 menit sebelum makan. Jadi kalau kadar gula darahnya masih rendah, ini 140 sampai 160, minumnya 1 kali sehari saja. Setiap minum 2 kapsul. Diminum saat malam hari saja. Ini untuk menjaga kadar gula darah selalu dalam rentang. Nah, untuk gula darah 160 sampai 200 diminum 2 kali sehari, setiap minum 2 kapsul. Sama aturannya, diminum 30 menit sebelum makan. Karena 2 kali sehari bisa diminum pagi dan malam. Untuk yang lebih dari 200, diminumnya 3 kali 2 kapsul, 30 menit sebelum makan, pagi, siang, dan malam. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah melalui peningkatan sensitivitas insulin. Nah, ini dia kandungan-kandungan dari diabetes tadi. Nah, tapi sebelum ke kandungan-kandungannya, saya mau menjelaskan sedikit tentang metabolisme glukosa atau darah di dalam tubuh. Jadi, ada beberapa organ yang berperan dalam metabolisme ini, yaitu di sini saya sebut saja ya secara singkat, pankreas, hati, dan kemudian sel. Sel yang dimaksud ini sel-sel di dalam tubuh ya, bisa sel otot, sel ginjal, lemak, jantung, dan sebagainya. Jadi tugas pankreas ini adalah di dalam pankreas ini ada namanya sel beta Langerhans, di mana sel beta Langerhans ini tugasnya memproduksi insulin. Insulin ini kita ibaratkan sebagai kunci ya teman-teman. Dan untuk organ-organ lain seperti liver, kemudian sel otot, sel ginjal, sel lemak, itu kita ibaratkan sebagai pintu atau rumah yang punya pintu. Jadi insulin ini kuncinya. Kunci untuk siapa? Kunci untuk gula darah masuk ke dalam rumah-rumah itu. Apabila gula darah dalam tubuh itu meningkat, maka pankreas ini akan memproduksi insulin. Jadi insulinnya ini akan membuka, misalnya ke hepar, ke hati. Insulin ini akan membantu supaya glukosa dalam darah bisa masuk ke hati. Untuk apa dimasukkan ke hati? Untuk disimpan di sana, nantinya akan diubah menjadi glikogen. Kemudian untuk apa gula-gula yang ada di darah ini masuk ke dalam sel? Ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan otot, untuk pembentukan lemak, dan sebagainya. Namun pada keadaan diabetes itu kan gula darahnya meningkat sangat jauh. Jadi ibaratnya itu kita sering buka kunci itu pakai insulin itu sering dibuka-buka sampai pintunya itu rusak. Kuncinya nggak bisa dipakai lagi. Jadi gula darahnya ini nggak bisa lagi masuk ke hati, ke sel-sel itu nggak bisa. Itulah yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, makanya ketika terjadi resistensi insulin, gula darah itu akan terus meningkat di dalam pembuluh darah dan mengakibatkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, dari diabetes sendiri, ini ada beberapa komponen yang tentunya ini didapatkan dari negara kita sendiri ya. Ini adalah herbal-herbal yang berasal dari Indonesia. Nah, yang pertama ini ada mengkudu, di mana mengkudu ini dapat bermanfaat untuk menjaga kestabilan gula darah dengan memperbaiki kerusakan pada sel-sel beta Langerhans. Kemudian ada yang kedua ini brotowali. Dia meningkatkan sekresi insulin dan dapat berperan sebagai antioksidan untuk mencegah hiperalgesia atau nyeri-nyeri berlebihan pada diabetes neuropati. Jadi ketika ada sumbatan-sumbatan dan kerusakan pada sel saraf, itu penderita ketika ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kecil, itu penderita diabetes dapat merasakan nyeri. Maka dari itu brotowali ini dapat membantu mengurangi nyerinya. Kemudian yang ketiga ini sambiloto. Ini fungsinya untuk meningkatkan produksi insulin dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian yang keempat ini pare, dia dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan jumlah sel beta Langerhans. Sel beta Langerhans tadi yang di pankreas yang untuk memproduksi insulin. Kemudian yang kelima ini pegagan, dia untuk membantu menyembuhkan luka dan melindungi dari kerusakan saraf. Nah, jadi dari diabetes ini, kenapa sih kita harus pilih diabetes ini untuk obat dari diabetes itu?
Jadi yang pertama, karena terbukti menurunkan kadar gula darah secara aman dan tidak menimbulkan keadaan hipoglikemik. Nah, keadaan hipoglikemik ini sangat berbahaya ya, best friends, di mana dia itu terjadi ketika gula darah di bawah 70 mg per desiliter. Hipoglikemik ini bisa dibayangkan ketika otak kekurangan asupan gula, maka penderita dapat mengalami pingsan, dan kalau misalnya tidak segera ditangani, maka dapat meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dapat menstabilkan dan menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Dan yang ketiga, meningkatkan sekresi insulin dan menghambat pembentukan gula darah berlebih dalam tubuh. Kemudian yang keempat, selain memperbaiki kondisi penderita diabetes, juga dapat melindungi penderita dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Karena tadi ada antioksidan juga ya di diabetes ini, jadi sangat bagus. Kemudian yang kelima, membantu penyembuhan luka akibat diabetes basah. Diabetes basah ini hanya istilah saja ya. Yang dimaksud diabetes basah ini luka diabetes yang tidak kunjung sembuh, dan kalau misalnya tidak segera diobati dapat menjadi gangren. Yang keenam, mencegah kerusakan organ-organ seperti ginjal, jantung, otak, dan lain-lain yang diakibatkan oleh diabetes. Yang ketujuh, mengatasi kesemutan dan gatal-gatal akibat diabetes kering. Diabetes kering ini juga istilah yang dimaksud diabetes kering ini karena tadi sudah saya bilang bahwa kelebihan gula dalam gula darah itu dapat menyerap air, maka termasuk kulit juga akan terasa kering. Apabila kulit kering, itu kita akan merasa gatal, dan ketika gatal itu khawatirnya terjadi luka dan akan timbul gangren, karena lukanya akan mengalami sulit sembuhkan apabila orang menderita diabetes. Yang kedelapan, ini dapat membantu mengembalikan fungsi penglihatan yang kabur. Kemudian mengandung bahan herbal yang dapat membantu menyembuhkan luka. Dan yang ke-10, mampu memperbaiki sel Langerhans sehingga memperbaiki kondisi dari penderita diabetes. Jadi diabetes ini dapat membantu meningkatkan fungsi pankreas ya. Kemudian tadi kan di depan sudah diperlihatkan testimoni, jadi diabetes ini sangat efektif ya. Dia dapat menurunkan kadar gula darah secara cepat, dan ini merupakan 100% herbal dan sudah terdaftar di BPOM dan tersertifikasi halal. Ya, karena itulah mengkonsumsi diabetes ini sangat banyak keuntungannya ya. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang diabetes. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih banyak ya teman-teman best friends atas perhatiannya. Pak Rori bertanya, apakah dari tanda orang terkena diabetes yang tadi dok, harus semuanya tanda itu muncul? Atau cukup dari beberapa tanda sudah dikatakan dia terkena diabetes? Baik, dari pertanyaan Pak Rory terkait gejala diabetes ya. Jadi untuk diabetes sendiri itu secara keilmuan dia punya gejala klasik. Jadi ada 3 gejala klasik atau gejala awal dari diabetes. Yang pertama itu sering buang air kecil, yang kedua sering haus, dan yang ketiga sering lapar. Ini biasanya 3 hal ini yang sangat khas. Kalau yang lain-lain itu seperti berat badan turun, mudah lelah, mudah letih, luka tidak sembuh, pandangan jadi buram, itu biasanya terjadi apabila gejala diabetesnya itu sudah parah, jadi gula darahnya sudah sangat tinggi, seperti itu. Untuk gejala yang khas itu tadi 3, sering buang air kecil, sering haus, dan sering merasa lapar. Seperti itu, Pak. Izin bertanya dokter, diabetes ini harus diresepkan atau bagaimana dok? Untuk diabetes sendiri, saya sarankan tetap berobat ke dokter dan disertai dengan minum diabetes. Karena untuk kadar gula darah tertentu yang sudah sangat tinggi, supaya tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah, itu juga dibutuhkan obat dari dokter. Namun diabetes ini bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Seperti itu, Bu Merlin. Dok, ada yang nanya juga, untuk produk kita ini, diabetes, apakah perlu resep dokter dok? Oh, untuk diabetes tidak perlu. Siap. Kalau kegemukan tapi gula darahnya normal, apa bisa dikategorikan diabetes dok? Kalau kegemukan tetapi gula darah tetap normal. Nah, untuk diabetes sendiri ini memang nama lainnya kan hiperglikemi ya, Bu. Jadi keadaan di mana gula darah itu meningkat. Jadi kalau gula darahnya itu tidak meningkat, tidak sakit diabetes. Tapi mungkin kalau misalnya Ibu khawatir, Ibu boleh berobat ke dokter dan bisa memeriksakan selain
GDS, gula darah puasa, gula darah sewaktu, bisa juga diperiksakan HbA1c tadi ya Bu ya. Kemudian kalau kegemukan itu tidak hanya bisa menyebabkan penyakit diabetes, tapi bisa juga penyakit-penyakit lain mungkin seperti kolesterol atau mungkin dislipidemia dan macam-macamnya. Ada baiknya tetap berusaha supaya berat badannya tetap di range normal ya Bu Lydia ya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Bu. Dokter, untuk pencegahan diabetes, boleh nggak diabetes dikonsumsi? Jadi dia belum diabetes, dok, tapi dia berencana untuk mengkonsumsi diabetes, Masya Allah ya. Apabila gula darahnya masih dalam range normal ya Pak Diki ya. Nah, jadi dengan kadar gula darah puasa ya Pak Diki, dari kami menyarankan hanya diminum apabila gula darahnya 140 ke atas. Karena apabila mengkonsumsi dengan gula darah di bawah 140, khawatirnya terjadi kejadian hipoglikemi tadi yang tidak kita inginkan. Karena hipoglikemi ini cukup parah ya, bisa mengakibatkan sampai pingsan juga dan kehilangan kesadaran. Jadi kalau mau konsumsi diabetes ini untuk yang kadar gula darah puasanya di atas 140 saja. Begitu ya Pak Diki ya. Saya penderita diabetes sudah lebih dari 5 tahun ya. Berat badan terus turun drastis. Umur 57. Mungkin ada saran, dok? Baik, saran saya kalau untuk Bu Patrisna biasanya kalau diabetes itu berat badannya sudah turun drastis, itu biasanya kadar gula darahnya sudah cukup tinggi ya Bu ya kemungkinan. Oh ini Bu Patrisna kadar gulanya di atas 200 ya Bu ya. Ini Ibu apa mengkonsumsi obat dari dokter juga atau bagaimana Bu? Tadi usia 57 tahun ya Bu Patrisna ya. Nah, karena kadar gula darah Ibu di atas 200 ini bisa banget ini Ibu minum diabetes untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Ibu sudah minum metformin ya. Nah, iya metformin ini bisa dibarengi dengan diabetes. Nih, diminum 3 kali 2 kapsul. Jadi karena kadar gula darah Ibu cukup tinggi, jadi minumnya 3 kali sehari ya Bu ya. Ini diabetes diminum pagi, siang, dan malam. Lebih bagus kalau Ibu bisa menjaraki 8 jam. Jadi misal paginya minum jam 6, kemudian minum lagi jam 2, kemudian minum lagi sekitar jam 9. Nah, jangan lupa diminumnya 30 menit sebelum makan ya Bu ya. Kemudian tidak apa-apa dibarengi dengan metformin karena diabetes ini 100% alami, insya Allah tidak menimbulkan reaksi dengan obat kimia. Tapi ada baiknya minumnya dijarakin ya Bu ya dengan obat kimia. Misal dijarakin sekitar 1 jam seperti itu. Apa diabetes bisa menggantikan glimepiride, dok, dan metformin? Dan harapannya obat kimia bisa di stop untuk mengamankan ginjal. Untuk glimepiride dan metformin, ini kan pasti Pak Fauzan dapatnya dari konsultasi dengan dokter ya Pak ya. Kalau terkait takut kerusakan ginjal, dokter itu akan meresepkan obat dengan dosis aman yang tidak merusak ginjal, insya Allah. Kemudian diabetes ini dapat dibarengi tapi tidak dapat menggantikan. Tapi efek baiknya begini Pak Fauzan. Semisal Bapak di awal mengkonsumsi metformin, tadi glimepiride ya, atau glibenclamide tadi. Glimepiride, dok. Glimepiride ya. Glimepiride dan metformin. Kemudian, baik, disertai dengan diabetes tadi. Nah, diabetes ini dapat membantu menurunkan gula darah. Biasanya, apabila gula darahnya sudah menurun, mendekati normal, oleh dokter nanti akan dikurangi dosis obatnya. Dan bisa jadi juga obatnya dikurangi jadi hanya tinggal satu, misal nanti hanya metformin saja. Maka dari itu Bapak tetap bisa mengkonsumsi metformin, glimepiride, dan diabetes. Seperti itu mungkin Pak. Kalau suntik insulin, ini apakah mengobati atau menurunkan saja, dok? Lalu kalau kita mau mengkonsumsi obat diabetes, cara konsumsi bagaimanakah? Apakah dijarakkan dulu 1 jam setelah suntik insulin, dok? Baik Pak Nur Hadi, apakah insulin ini menyembuhkan atau menurunkan ya, mengobati atau menurunkan? Kalau bisa saya bilang, insulin itu berperan untuk keduanya ya Pak ya. Jadi ada beberapa kasus di mana pasien ini kan menggunakan insulin, kemudian dia juga
mengontrol makan, kemudian aktivitas fisik secara rutin, maka nanti apabila kadar gula darahnya sudah lebih baik, sudah menurun, maka dapat dikembalikan ke obat-obatan minum lagi. Jadi menurut saya insulin ini bisa dibilang dia mengobati dan menurunkan. Kemudian untuk penggunaan diabetes sendiri, ini bisa diminum tetap dijarakin 1 jam ya Pak ya. Kalau dari sains saya 1 jam antara minum diabetes dan ketika Bapak menyuntikkan insulin. Mungkin itu dari saya ya Pak ya. Bagaimana dok saat kadar gula darah tinggi, alergi gatal, gatal kambuh, cara mengatasinya dok? Biasanya teman-teman ini dok, kalau gula darahnya tinggi ini banyak banyak yang gatal-gatal dok. Mungkin banyak teman-teman yang nggak sadar ternyata gatalnya karena gula darah ya dok. Silakan dok. Gatal ini penyebabnya bisa macam-macam ya Bu ya. Salah satunya mungkin dari gula darah. Nah, dari gula darah itu sendiri bisa jadi karena kulitnya yang kering. Kulit kering itu memang cenderung membuat gatal. Nah, saran saya mungkin bisa dimulai dengan memberikan lotion pelembab ya Bu ya, supaya kulitnya tidak kering lagi. Kemudian apabila Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau obat gula darah, mungkin bisa disampaikan ke dokter yang memberi obat, dok kok saya gatal-gatal ya, apa mungkin ini alergi terhadap obat-obat tertentu, itu juga perlu disampaikan ya Bu ya. Mungkin itu dari saya Pak Heri untuk Bu Rini. Bu dokter, saya mau nanya, jika berat badan 70 ya dok, badan suka lemas, sering buang air kecil, apakah dari sekarang kita didisiplinkan konsumsi makanan dengan cara bagaimana dok gitu? Sebenarnya dengan berat badan 70 kilo ini, kalau mau tahu berat badan ibu itu ideal atau tidak, itu kita juga butuh dari tinggi badannya, Bu. Cuman kalau misalnya ibu sudah merasa berat badannya berlebih, memang harus mendisiplinkan makan. Gejala sering kencing itu bisa berbagai akibat, tapi mungkin saran saya ibu boleh coba cek gula darah dulu, Bu. Semoga tidak terkena diabetes, tapi nauzubillah min dzalik, kalau misalnya terkena diabetes atau pre-diabetes bisa segera ditangani sejak awal. Kemudian terkait mungkin pola makannya ya. Nah, ini untuk ini ada gambar piring ini ya. Untuk orang dengan berat badan normal itu piringnya yang isi piringku, dan orang dengan berat badan berlebih atau obesitas itu model piring T. Kalau untuk orang dengan berat badan normal itu dibagi sepertiga sepertiga. Jadi karbohidratnya tetap sepertiga, proteinnya sepertiga, sayur dan buah sepertiganya. Tapi kalau orang dengan obesitas itu harus dilakukan restriksi ya, restriksi makanan. Jadi benar-benar dibatasi. Setengah dari piring itu harus hanya berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahannya juga mungkin boleh dihindari, jangan buah-buahan yang manis ya Bu ya. Jadi buah-buahannya yang bagus itu seperti buah naga, buah pir, buah apel. Karena kalau buah-buahan yang tinggi gula itu seperti misalnya mangga, melon, itu juga kurang baik untuk orang yang dengan berat badan berlebih. Kemudian untuk karbohidratnya atau nasinya itu hanya seperempat dari piring saja, jadi sangat sedikit ya Bu ya. Atau mungkin bisa diganti karbohidratnya lebih baik lagi, misal diganti dengan singkong atau mungkin ubi, itu lebih baik lagi. Dan jangan lupa tetap butuh asupan protein ya Bu ya, seperti ayam, kemudian ikan atau telur, itu seperempat juga, sama seperti karbohidrat. Kemudian apabila Ibu merasa berat badannya berlebih, selain mengatur makanan, itu juga perlu banyak beraktivitas ya Bu ya. Kadang itu kita tuh berpikir kalau aktivitas atau olahraga tuh harus yang berat-berat, harus misalnya bulu tangkis, atau misalnya harus berenang, atau harus jogging-jogging yang lari kenceng banget. Padahal sebenarnya eh, bisa kita mulai dengan berjalan cepat aja Bu. Sekitar mungkin kalau sulit bisa mulai 20 menit sehari atau 30 menit sehari. Saran saya untuk teman-teman best friends tetap menjaga berat badannya di level berat badan normal ya, untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti diabetes. Mungkin itu dari saya untuk Bu Afrita, Pak Heri.
Kalau diabetes sedang perawatan dokter, apa bisa dikasih herbal diabetes, Bu Dokter? Nah, sudah, ya silakan Bu. Seperti yang saya katakan tadi, insya Allah bisa ya untuk diabetes ini dikombinasikan dengan obat-obatan dari dokter. Tapi saran saya, ketika minum diabetes dan obat-obatan dari dokter ini diberi jarak sekitar 1 jam. Karena diabetes ini 100% alami, insya Allah tidak bereaksi terhadap obat-obatan dari dokter. Seperti itu, Pak. Saya penggemar kopi, suatu hari bisa sampai 5 kali, Masya Allah. Apakah kopi juga bisa menyebabkan naiknya gula darah, Dok? Gitu, Dok. Kalau untuk kopi sendiri tidak menyebabkan diabetes. Tapi apabila minum kopinya menggunakan gula, bisa jadi Pak, apalagi kalau minumnya 5 kali sehari ya. Kalau tidak salah, gula itu per hari itu maksimal untuk laki-laki itu 50 gram, Pak. Jadi kalau misalnya pakai sendok makan tuh kalau tidak salah sekitar 10 gram ya. Kurang lebih itu sekitar maksimal berarti sehari konsumsi gula untuk laki-laki itu sekitar 5 sendok makan ya Pak, kalau saya tidak salah. Nanti boleh dicek lagi coba ya. Nah, kalau misalnya Bapak minum kopi dengan gula 5 kali sehari, setiap minum 1 sendok makan, itu berbahaya sekali, Pak. Belum gula yang tidak terasa dari makanan-makanan. Jadi mungkin saran saya, kalau Bapak memang suka minum kopi, gulanya bisa disiasati. Mungkin menggunakan stevia yang lebih rendah kalori, atau mungkin bisa dicoba pelan-pelan dikurangi gulanya ya, Pak ya. Mungkin saran dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Bagaimana cara cepat menurunkan gula darah? Saudara saya gula darahnya 450, tidak turun-turun dari Bengkulu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Pak Alzaki ya Pak ya. Kalau untuk gula darah 450 itu sangat bisa menggunakan diabetes Pak. Tapi saya lebih sarankan untuk rutin ke dokter ya Pak ya. Karena itu termasuk kondisi gula darah yang sangat tinggi. Jadi mungkin dari dokter bisa mengkombinasikan diabetes ini dengan obat-obatan lain supaya lebih cepat untuk penurunan gula darahnya. Karena itu sangat berbahaya sekali dan sudah sangat tinggi itu Pak. Mungkin saran dari saya seperti itu. Dan untuk saudara Bapak harus rutin juga mengecek gula darah dan mengatur pola makan dan juga mulai berolahraga rutin ya Pak ya. Mungkin itu dari saya untuk Pak Alzaki. Dokter, berarti walaupun orangnya bilang penderita diabetes, kita tetap harus periksa ke dokter terlebih dahulu ya, Dok. Ini sepertinya beliau kalau untuk memastikan dia terkena diabetes atau tidak, ya, ini harus periksa ke dokter dulu atau bagaimana, Dok? Menurut saya benar Bu, harus periksa ke dokter dulu karena harus rutin dicek gula darahnya. Kemudian nanti dokter itu untuk orang-orang yang sudah terkena diabetes, itu nanti dokternya akan rutin mengecek keadaan mata, kemudian akan mengecek keadaan saraf-saraf, kulit, dan sebagainya. Jadi tetap harus ke dokter supaya nauzubillah min dzalik, kalau misalnya sudah terjadi komplikasi, misalnya seperti tadi yang pandangan matanya buram, sama dokternya bisa segera diatasi dan dideteksi. Dan apabila sudah dapat obat dari dokter, juga bisa dikombinasikan dengan diabetes untuk membantu menstabilkan gula darahnya ya. Untuk Ibu Nirwana mungkin dari saya seperti itu.